Sementara itu, sepekan jelang Hari Raya Idul Fitri, Stasiun Senen Jakarta mulai dipadati pemudik. Sebagian warga memilih mudik lebih awal agar bisa menikmati waktu lebih lama di kampung halaman. Padatan calon penumpang Stasiun Pasar Senen mulai terlihat sejak Minggu pagi. Tujuan yang dipilih calon penumpang rata-rata ke Jawa Tengah dan Yogyakarta. Penumpang memilih mudik awal karena anak sekolah sudah mulai libur sekolah, sehingga bisa lebih lama bersama keluarga di kampung halaman. Di Stasiun Pasar Senen sebanyak 230.376 seat sudah terjual dengan okupansi 89%. Sementara di Yogyakarta, 8 hari jelang Hari Raya Idul Fitri, arus penumpang kereta api yang berangkat dari Daop 6 Yogyakarta mulai mengalami peningkatan. Peningkatan penumpang terlihat di stasiun Lempuyangan dan Tugu sejak Minggu pagi. Mayoritas para penumpang kereta api ini adalah mahasiswa yang berencana merayakan Hari Raya Idul Fitri di kampung halamannya. Kota-kota besar di Pulau Jawa seperti Jakarta, Bandung hingga Surabaya dan Malang menjadi tujuan favorit para penumpang kereta api dari Yogyakarta. Untuk mengetahui informasi terkini soal arus mudik Lebaran 2025, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Abel Insani dan juru kamera Muhammad Jamzari di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Ada juga jurnalis Kompas TV Michael Aryawan di Stasiun Yogyakarta. Kita ke Stasiun Senen terlebih dahulu. Abel, selamat siang. Kalau kita lihat saat ini, sebagian besar tiket sudah habis. Apakah masih memungkinkan ada kereta tambahan, Abel? Ya, tentu masih memungkinkan Dipo dan juga saudara, karena memang untuk jumlah dari calon penumpang yang akan mudik melalui Stasiun Pasar Senen ini masih terus bertambah, apalagi kalau prediksinya nanti untuk puncak arus mudik ini berada di tanggal 28 hingga 30 Maret. Dan memang 1 minggu menjelang Lebaran, ini memang Stasiun Pasar Senen sudah mulai dipadati oleh calon penumpang yang akan menuju ke wilayah-wilayah khususnya Jawa dan juga Yogyakarta. Kalau di Stasiun Pasar Senen sendiri, untuk destinasi paling favorit atau yang paling banyak digunakan adalah kereta menuju ke Purwokerto dan juga Kutoarjo. Nah, untuk saat ini, Dipo dan juga saudara, keadaan atau situasi di Stasiun Pasar Senen sejak tadi pagi hingga siang ini nih ramai sekali. Tidak hanya di dalam stasiun tapi juga di luar stasiun. Tadi saya melihat bagaimana antrian kendaraan yang mulai masuk ke Stasiun Pasar Senen ini sudah ada antrian. Lalu juga lalu lintas di kawasan atau di sekitar jalan di Stasiun Pasar Senen ini juga sudah mulai padat. Tapi untuk mengetahui sebenarnya berapa jumlah tiket yang sudah terjual, lalu berapa jumlah penumpang yang hari ini melakukan mudik dari Stasiun Pasar Senen, kita akan langsung bertanya dengan Kahumas Daop 1, yakni Pak Ikvan. Pak Ikvan, selamat siang Pak Ikvan. Selamat siang, alhamdulillah ya. Pak Ikvan, ini terkait dengan jumlah dari penumpang begitu ya, atau tiket yang sudah terjual, ini sebenarnya ada berapa Pak, boleh dijelaskan? Ya, kalau secara keseluruhan itu kapasitas kami sesuai dengan jumlah perjalanan kereta api dari tanggal 21 Maret 2025 hingga tanggal 11 April 2025 itu berjumlah perjalanan kereta api ya, termasuk kereta api tambahan itu 1.858 perjalanan kereta api jarak jauh yang sudah kami umumkan jauh-jauh hari. Kemudian kalau kapasitas tempat duduk yang kami sediakan sekitar ya 1.034.928 tempat duduk. Jadi untuk pantauan hari ini tadi jam 8.30 dari kapasitas yang tersedia sekarang ini sudah terjual 651.971. Jadi sudah terbeli sebanyak 63%. Sisanya itu yang mungkin masih tersedia. Namun perlu diketahui bahwa di tanggal-tanggal tertentu yang kami pantau itu sudah habis. Contoh, dari tanggal 28 sampai dengan tanggal 30. Kemudian tanggal 31 hari Lebaran dan tanggal 1 tingkat mudik juga cukup tinggi. Selanjutnya untuk tanggal 24 sampai dengan tanggal 27 juga penjualan sudah di atas 60% lebih, hampir mendekati 100. Jadi bagi para pelanggan yang sampai dengan saat ini belum mendapatkan tiket, silakan bergeser. Bisa maju atau mundur. Pantauan kami kemarin tanggal 21 di Pasar Senen, itu beberapa yang kami tanya penumpang mengawali mudik
karena anak-anak sudah pada libur, sehingga merupakan ide yang cukup bagus. Kenapa? Karena tidak akan berjubel di tanggal-tanggal favorit. Karena di tanggal-tanggal favorit itu khusus Pasar Senen aja sudah 100% lebih. Demikian. Pak, untuk kereta tambahannya, ini kan kereta jarak jauh ya Pak ya, ini memang sudah digunakan per hari ini atau nanti pada saat puncak arus mudik atau seperti apa Pak? Ya. Jadi untuk kereta api tambahan secara total itu ada 15 perjalanan kereta api per harinya. Kalau diakumulasi sampai dengan 22 hari dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 11 April itu ada sebanyak 362 perjalanan atau kapasitas tempat duduk yang disediakan 182.620 tempat duduk. Itu pun sudah diumumkan dari tanggal 23 Februari kemarin. H-45 sudah dilayani dan penjualan sudah sampai dengan tanggal-tanggal favorit sudah habis. Jadi kalau untuk KA tambahan ini yang tergabung dalam 1.858 tadi sudah termasuk. Berarti artinya memang untuk kereta tambahan ini sudah digunakan. Sudah terjual dan sudah dijalankan per tanggal 21 kemarin. Oke, periode Lebaran tahun 2025 KA ini KA tambahan ini sudah digunakan begitu ya Pak Ikvan ya? Betul. Baik. Sekali. Untuk himbauannya Pak Ikvan kepada para Ya, penumpang. himbauannya kepada para penumpang itu periksa kembali tiket yang sudah dibeli, Ada tanggal, jam keberangkatan, nama kereta api. Jangan sampai salah naik. Kemudian yang kedua, tidak membawa barang bawaan yang berlebih. Satu orang penumpang, satu ID dibatasi 20 kg. Jika lebih gimana akan dikenakan biaya tambahan. Dan tidak membawa barang bawaan yang dilarang sepanjang perjalanan. Senjata api, senjata tajam, makanan berbau menyengat. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Ikvan atas waktunya bersama Kompas TV. Semoga ini bisa menjadi himbauan untuk semua penumpang. Terima kasih Pak Ikvan. Ya, Bapak dan juga saudara, itu tadi terkait dengan penjualan tiket, lalu juga terkait dengan okupansi yang sudah terjual tiketnya, dan juga untuk kapasitas dari KA sendiri yang ternyata setiap hari untuk KA tambahan ini ada 16, rata-rata 16 KA tambahan yang digunakan. Dan kenapa hari ini untuk stasiun Pasar Senen ini sudah ramai, karena memang seperti yang dikatakan tadi bahwa periode Lebaran tahun 2025 ini untuk anak sekolah libur dari tanggal 21 hingga 8 April 2025, sehingga masyarakat banyak yang mudik lebih awal karena memang anak-anak sudah libur dan tidak ada pekerjaan yang harus dikerjakan di Jakarta, sehingga mudik lebih awal agar bisa lebih lama di kampung halaman dan bisa menikmati waktu lebih lama dengan keluarga dan tidak berdesakan pada saat pulang kampung menggunakan kereta api. Kembali ke Anda, Tipo. Baik, sudah terlihat kepadatan penumpang di stasiun Senen Jakarta. Dari stasiun Pasar Senen kita bergeser ke stasiun Yogyakarta. Michael, selamat siang. Apa alasan para mahasiswa mudik lebih awal, Michael? Ya, selamat siang Dipo dan saudara. Alasan mahasiswa kenapa mereka mudik lebih awal tentu saja yang pertama, sebagian besar kampus di Yogyakarta sudah meliburkan mahasiswanya karena memang libur Lebaran biasanya dimulai 1 minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri. Dan memasuki hari ini atau 8 hari jelang Hari Raya Idul Fitri, peningkatan itu sudah terlihat di stasiun Tugu Yogyakarta, kemudian juga di stasiun Lempuyangan dan stasiun-stasiun lain yang berada di wilayah Daup 6 Yogyakarta. Di Solo Balapan kami juga mendapat informasi bahwa mahasiswa mendominasi keberangkatan pada hari ini. Nah, terkait dengan jumlah keberangkatan pada hari ini, kami mendapat data dari PT KAI Daup 6 Yogyakarta disebutkan bahwa peningkatan pada hari ini untuk keberangkatan sekitar 20%, di mana pada hari ini keberangkatan tercatat ada 19.000 penumpang, sementara di hari yang sama di pekan lalu hanya tercatat sekitar 15.800 saja. Berarti memang ini sudah mulai peningkatan dan sudah mulai arus mudik. Nah, kemudian untuk kedatangan memang jauh lebih sedikit, di mana pada hari ini tercatat 15.000, sementara di hari yang sama di pekan lalu hanya tercatat 10.000. Artinya ada peningkatan sekitar 39%. Nah, untuk okupansi tiket masih banyak, ditegaskan oleh PT KAI Daup 6 Yogyakarta, masih ada sekitar 32% untuk kapasitasnya, artinya yang terjual hingga saat ini sudah 68%, sehingga PT KAI Daup 6 Yogyakarta menghimbau kepada
calon penumpang untuk segera membeli tiket agar perjalanannya nanti baik untuk ke Yogyakarta atau datang ke Yogyakarta sudah bisa dipersiapkan jauh-jauh hari. Demikian, Dipo. Michael, singkat saja, apakah dapat diprediksi kapan puncak arus mudik di stasiun Yogyakarta akan terjadi? Ya, memang puncak arus mudik di Yogyakarta memang sama dengan daerah-daerah lain di mana diperkirakan sekitar tanggal 28 hingga 31. Tentu saja di 1 hari atau 2 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri menjadi puncaknya. Demikian, Dipo. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Michael Aryawan melaporkan langsung dari stasiun Yogyakarta. Sebelumnya juga ada Abel Insani dan juru kamera Muhammad Jamzari melaporkan langsung dari stasiun Senen, Jakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.